Om Swastiastu. Kembali bersama saya Kak Piot, jadi masih di Pura-Pura Podcast dan hari ini sesuai dengan permintaan teman-teman yang ada di sosial media itu waktu kita tentang podcastnya kita tentang penglihakan. Nah di sini banyak sekali yang request untuk kita membahas tentang makna dan arti mimpi. Nah sama seperti kemarin-kemarin tuh Haji. Saya juga pernah merasakan ada mimpi yang ya ada yang mimpi uber lipi, ada mimpi biasanya di uber sarang rangde. Ada mimpi gigi ical apa keles kan kita gigi keles. Nah itu kebanyakan kita bisa berpikir sampai terbawa sampai beberapa hari. Jadi orang itu mitos apa nyata, mitos apa fakta ketika kita ada mimpi yang giginya copot karena ada bencana, apalagi ada mimpi buang air kan itu maaf buang air besar katanya akan ada bencana. Nah itu kalau di Tuaji kita menanya sama Tuajinya jam berapa sih sebenarnya mimpi itu bisa dipercaya dan hari apa dan mimpi apa saja biar tidak semua mimpi kita bisa artikan yang negatif gitu loh Tuh Haji. Jadi kita berdasarkan sastra wenten jika Tuh Haji. Nggih ya. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Nggih. Baik. Ini memang pertanyaan yang sangat menarik sekali dan fenomena ini berkembang sangat banyak sekali di masyarakat. Nah, jadi ketika kita bicara mimpi, bahasa Balinya ipian. Nah, kita harus berangkat dulu dari pemahaman apa itu mimpi. Apa itu mimpi? Nah, di dalam beberapa penelitian ilmiah, mimpi itu adalah sebuah aktivitas pikiran. Ketika memproses pengalaman-pengalaman atau aktivitas yang terjadi sebelumnya, nah pada saat tidur, pengalaman ini diproses. Nah, pada saat proses itulah muncul berbagai bentuk mimpi. Nah, ini berkaitan dengan memori. Salah satunya ditandai ketika manusia setelah tidur dan bermimpi adanya aktivitas yang namanya REM, Rapid Eye Movement. Jadi gerakan mata kayak bergerak begitu pada saat tidur berarti kita sedang bermimpi. Kita sedang bermimpi, betul. Baik, nah lalu di dalam teks-teks suci kita di agama Hindu, mimpi itu juga sangat penting. Makanya di dalam teks-teks Hindu ada istilahnya catur pada. Catur pada itu adalah 4 lapisan pikiran. 4 lapisan pikiran. Nah, salah satunya disebut swapana pada. Swapana pada. Swapana pada itu adalah alam mimpi. Gelombang pikiran yang berhubungan dengan mimpi. Nah, jadi mimpi itu adalah salah satu bagian dari lapis pikiran penting juga menurut teks-teks pustaka suci Hindu kita. Betul. Nah, lalu di Bali pemahaman tentang mimpi juga dipolakan atau dipetakan, dicatat dengan sangat apik sekali dalam bentuk lontar yang disebut tetenger ipian. Ya. Jadi ada lontar khusus yang membahas tentang mimpi. Nah, tetapi tidak sembarangan mimpi itu. Itu yang mau kita bahas. Tidak sembarangan bisa kita percayakan. Di dalam tradisi masyarakat, mimpi itu ada yang diistilahkan sebagai tain pedeman. Nah, kotoran tidur istilahnya. Kotoran tidurnya. Nah, ini menandakan bahwa mimpi itu adalah hanya sekedar sisa-sisa dari pikiran kita. Sisa-sisa pikiran aktivitas jadi, kita. Ketika mimpi diistilahkan sebagai tain pedeman, jadi mimpi itu diistilahkan tidak penting. Ada juga yang mengistilahkan bahwa mimpi itu sebagai dakin galeng. Kotoran, kotoran bantal lah ya. Nah, tetapi satu sisi di dalam teks-teks suci bahwa mimpi itu juga sangat penting sekali. Satu, mimpi itu digunakan sebagai tetenger. Betul. Tetenger itu adalah semacam pertanda apabila akan terjadi sesuatu. Nah, yang kedua, mimpi itu juga berhubungan dengan kawisesan. Karena mimpi tertentu atau lewat mimpi seseorang bisa mengirimkan berbagai energi-energi tidak baik, jahat, desti kepada orang lain. Jadi desti lewat itu bisa mimpi. Lewat mimpi bisa dilakukan dengan teknik pengacepan. Ya. Oke. Nah, terus di dalam agama Hindu ada juga yang namanya yoga nidra. Jadi yoga pada saat tidur. Nah, ini juga berhubungan dengan aktivitas mimpi nantinya. Nah, jadi satu fungsinya sebagai tetenger, sebagai pertanda. Yang kedua sebagai aktivitas kawisesan. Yang ketiga sebagai yoga nidra. Nah, ketika mimpi dijadikan sebagai tetenger atau pertanda, tidak semua mimpi bisa dijadikan pertanda. Tidak semua mimpi. Jadi tidak sembarang mimpi bisa dijadikan pertanda. Ada beberapa patokan mimpi mana yang bisa dijadikan pertanda. Jadi tidak semua mimpi tidak semua.
Nah, di dalam lontar tetenger ipian. Nah, yang menentukan itu adalah jam berapa mimpi itu muncul. Okay. Nah, ketika mimpi itu muncul dari jam 12 ke bawah. 12 malam. Dari 12 malam misalnya dari jam 8, 9, 10. Nah, ini diistilahkan dengan tain pedeman. Oh, tain pedeman. Kalau bahasa Indonesianya adalah bunga tidur. Bunga tidur. Nah, jadi pada jam-jam itu ketika bermimpi, itu adalah mimpi yang tidak ada tetenger, tidak ada pertanda. Itu hanya aktivitas pikiran biasa. Dan itu tidak ada kewisesan. Tidak ada. Tidak ada. Dan tidak melakukan yoga. Tidak melakukan yoga. Artinya begini, pada jam-jam itu ketika tiba-tiba mimpi sesuatu yang walaupun nyata, walaupun mimpi itu kadang-kadang seolah-olah berkaitan dengan masa depan. Jadi mimpi itu sebenarnya hanya sekedar tain pedeman. Tain pedeman dari jam 8 sampai jam 10. Jam 12 malam. 12 malam. Nah, jadi pada jam itu kalau kita kaitkan tadi dengan secara ilmiah, pada saat itu sebenarnya pikiran kita sedang memproses memori kita. Ya, tadi misalnya kita paginya marah-marah, nah pada saat tidur terbawa dalam mimpi mungkin kita mimpi mukulin orang atau mungkin kita dipukuli oleh orang lain. Nah, ini adalah proses pembersihan memori namanya. Nah, lalu dalam teks tetenger ipian dari jam 12 malam sampai kira-kira jam 3-4 Brahma Muhurta sebelum matahari terbit. Nah, ketika ada mimpi dari jam 12 malam sampai sebelum matahari terbit, kira-kira jam 3 dini hari, maka di sana ada kemungkinan besar bahwa mimpi itu adalah sebagai tetenger. Tetenger. Sebagai pertanda bahwa ada sesuatu yang sedang terjadi atau akan terjadi. Berarti melalui waktu bisa kita menyimpulkan dari sastra ya Tuh Haji ya. Jadi kalau dari jam 7 sampai jam 12 itu bunga mimpi. Tapi jam 12 sampai jam 4 itu kemungkinan ada sebuah pertanda. Ada tetenger dan juga bisa ada kewisesan mengirim penyakit segala macam. Nah, pertanyaannya Tuh Haji, kalau misalnya makna mimpi ini Tuh Haji, kan kita tidak bisa mengulas semua mimpi yang ada di sekarang. Ada ratusan juta mimpi. Tapi kita yang paling poin itu yang bisa poinnya adalah mimpi napi yang memang terdengar dan harus apa yang kita lakukan setelah mimpi gitu. Baik, ini pertanyaan menarik sekali. Nah, di dalam lontar tetenger ipian atau tenung ipian memang dijelaskan berbagai jenis mimpi dan apa artinya. Nah, tetapi setelah Tiang baca ternyata ada beberapa mimpi yang sudah tidak relevan. Tidak masuk akal. Misalnya begini, di dalam lontar tetenger ipian, kalau ada orang mimpi membajak sawah gitu. Kalau ada artinya dia akan selama beberapa tahun ke depan dia harus bekerja lebih giat lagi. Nah, tapi sekarang kan tidak semua orang tahu bagaimana membajak sawah dan sudah pakai traktor. Nah, misalnya sudah mulai hilang. Nah, misalnya mimpi manyi memanen padi. Nah, orang-orang di kota tidak paham itu. Nah, jadi ada beberapa mimpi yang sudah tidak relevan lagi. Nah, tetapi ada beberapa poin yang dijelaskan di dalam lontar tetenger ipian yang bisa kita jadikan bahan memahami mimpi. Nah, yang pertama, di dalam lontar tetenger ipian disebutkan bahwa ciri khas ipian itu adalah nungkalik. Bolak-balik. Terbalik. Contohnya begini. Kalau kita mimpi memungut uang, artinya tidak baik. Nah, jadi akan ada sesuatu yang akan terjadi, ada bencana yang akan terjadi. Padahal secara logika kita mengut uang kan dapat sesuatu yang berharga, rezeki ini sebenarnya. Nah, tetapi itu artinya terbalik. Berarti mendapatkan bencana. Ya, tetapi ketika kita mimpi kehilangan uang. Nah, kehilangan sesuatu yang berharga misalnya. Tidak hanya uang itu Haji. Misalnya, ada orang, teman, kendaraan dan sebagainya. Itu pertanda bahwa kita akan mendapatkan sesuatu yang sangat bagus, berharga, sangat baik, sangat berharga. Jadi di sana diartikan bahwa mimpi itu nungkalik. Mimpi nungkalik, terbalik di sana. Terbalik dia. Nah, yang kedua, ada mimpi yang dijadikan patokan, ada istilahnya panten. Panten itu adalah mimpi yang pemaknaannya sudah baku. Nah, misalnya mimpi buang kotoran. Nah, jadi ini adalah mimpi panten. Kalau orang sudah mimpi buang kotoran itu berarti pertandanya sudah tidak bagus. Itu bisa terjadi napi-napi itu. Nah, biasanya kalau mimpi buang kotoran itu akan terjadi bencana. Contoh yang lain, misal mimpi gigi tanggal. Nah, itu panten sudah. Itu juga sudah diartikan bahwa itu artinya sudah tidak baik.
Tapi kalau mimpinya kembali dari jam 12 sampai jam 4. Jam 4. Tapi kalau mimpinya dari jam 8 sampai jam itu tain 11, pedeman. itu tain pedeman. Nah, itu kan. Itu mungkin saja karena kecemasan, Kecemasan, kekhawatiran, ya. mungkin Melihat kita teman sakit atau ya, saudara sakit kan tentunya. mungkin kita punya motor baru, kita parkir di situ, tiba-tiba kita mimpi Takut kehilangan. lah. Oke. Itu salah satu pertanda bahwa Pertanda. kita ada kecemasan di sana. Oke. Nah, tetapi ketika jam 12 mimpi kita pikiran kita sudah sangat tenang sekali. Betul. Nah, pada saat pikiran tenang itu, ketika muncul mimpi, nah ini adalah tetenger. Ini adalah firasat. Firasat, nah itu lebih tepatnya firasat. Firasat, ya. Nah, selanjutnya ada istilahnya lebang mata. Lebang mata. Nah, di dalam mimpi itu nanti akan ada simbol yang namanya lebang mata. Oke. Misalnya begini, kalau kita mimpi makan daging. Mimpi makan daging. Nah, mimpi makan daging itu, kalau kita mimpi makan daging yang sudah dimasak, yang sudah matang misalnya, entah itu makanan, babi guling, sate dan fried chicken, apapun itu mungkin jenis menunya akan berbeda, nanti disesuaikan dengan lingkungannya dia. Itu adalah sesuatu yang tidak baik. Oke, dan kita makan itu sebenarnya. Kalau kita makan begitu. Itu tidak baik. Nah, mimpi makan babi guling, mungkin kita mimpi makan pizza dan sebagainya itu yang sudah matang. Lebang ya, itu lebang. Nah, itu pertanda ada sesuatu yang tidak baik bakal terjadi. Nah, tetapi kalau ketika mimpi kita makan sesuatu yang masih mentah. Nah, itu justru pertanda yang baik. Misalnya kita mimpi tiba-tiba daging atau makanan yang kita mau makan itu masih mentah. Kita mau makan daging ayam, tiba-tiba ayam fried chicken itu belum digoreng misalnya, masih mentah. Masih ada darahnya. Nah, itu pertanda bagus itu. Itu karena apa? Iya, karena di dalam lubang mata itu ada darah di sana. Darah, Ketika kita memimpikan darah, itu adalah tentang kehidupan. Jadi kehidupan itu akan diperkuat begitu artinya. Makanya kalau kita mimpi luka dan keluar darah, berarti kita selamat. Itu perbedaannya. Pernah. Saya pernah mimpi songket. Saya mimpi satu mimpi berdarah. Oh iya, memang betul. Nah, jadi ada sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan. Kalau sakit biasanya sembuh dan sebagainya. Karena darah itu ada petanda kehidupan. Betul. Jadi itu. Ya. Nah, selanjutnya ada istilah yang namanya setelah mata lebang, ada mimpi selain panten. Nah, ada mimpi yang namanya nuduk dan kilangan. Gitu. Nuduk dan kilangan. Nah, nuduk dan kilangan ini adalah mimpi memungut dan mimpi kehilangan seperti tadi. Sama seperti nungkalik, tetapi ini lebih berkaitan dengan berhubungan dengan nyepung atau memotong bagian tubuh tertentu. Ada, misalnya kita mimpi motong rambut, ya, mimpi mesangi, motong gigi. Nah, ini adalah sebagai pertanda yang kurang bagus. Kurang bagus mimpi motong rambut ya. Memotong atau nyepung, nah ini ngutang duduk istilahnya, menyambung atau melepaskan. Betul. Ini juga ada makna yang berbeda. Nah, kalau melepaskan ini berhubungan dengan nyepung ya, dengan memotong rambut, kuku, baju dan sebagainya. Motong tumbuh-tumbuhan rumput dan sebagainya, itu pertanda yang tidak bagus. Itu pertanda bahwa kita memotong energi kita, memotong kehidupan. Tetapi ketika kita mimpi menyambung. Menjarit baju, menjarit luka. Begitu. Menyambungkan tumbuhan dan sebagainya, ini adalah pertanda yang bagus. Ini namanya nyambung urip. Nah, ini namanya ngutang duduk atau nyepung istilahnya, memotong. Memotong kumis, memotong jenggot itu sesuatu yang tidak bagus itu. Wow, ada lagi nih. Nah, masih banyak pertanda-pertanda yang lain. Nah, tetapi pada dasarnya mimpi itu tidak serta-merta bisa kita terima. Karena di dalam mimpi itu juga ada niase. Niase adalah simbol di sana. Nah, misalnya ketika kita mimpi misalnya didatangi oleh makhluk sesuatu terang. Nah, belum tentu itu adalah sesuatu yang jahat. Bisa jadi itu adalah manifestasi pesan dari leluhur. Kita bisa manifestasikan ke leluhur ya. Nah, karena salah satu pertanda mimpi itu ada yang diistilahkan Dewa Hyang Pitara. Nah, di dalam mimpi ada orang yang mimpinya ini berhubungan dengan Dewa Hyang Pitara, dengan para dewa sesuunan misalnya sesuun pura dalam, barong rangde, leluhur pitare, orang tua yang sudah meninggal dan sebagainya. Nah, ini adalah tetenger ini. Nah, ini adalah pertanda. Menyambung pitare tuh Haji. Kalau misalnya kita memimpikan orang yang sudah meninggal tadi, dan yang sudah meninggal sudah diaben, dan beliau kan sudah menyatu dengan Brahman nih. Apakah itu bisa kita anggap itu nyata tapi itu Haji? Nah, perhatikan dulu jam berapa kita mimpi. Nah, kalau misalnya mimpi dari jam 12 sampai jam 4. Nah, biasanya ini adalah sebagai bentuk bahwa
leluhur itu sedang nyingakin. Nyengakin ya. Leluhur itu sedang berinteraksi dengan kita. Apakah kita bisa mimpikan orang yang sudah diapain tuh, Ji? Bisa. Bisa ya? Bisa. Bukan kita mimpikan orang yang hanya masih dikubur gitu ya? Tidak. Karena di desa biasanya udah ngimpi yang nak bekedas ya kan. Tapi tetap bisa kita mimpikan. Tetap. Nah, itu adalah sebagai bentuk hubungan interaksi antara leluhur kita dengan generasinya dengan sentananya. Walaupun ketika orang itu sudah meninggal, sudah diaben, bentuknya sudah tidak akan sama seperti bentuk sebelumnya. Mungkin kita akan mimpi bertemu dengan sosok orang tua yang tidak kita kenal. Ya, tetapi kita paham bahwa inilah keluarga kita, leluhur kita. Ini menandakan bahwa ada interaksi. Mungkin beliau ingin memberikan petunjuk sesuatu, beliau ingin menyampaikan sesuatu lewat mimpi itu. Begitu. Kalau kita balik lagi itu aja. Ada beberapa, ada tetenger, ada wisesa dan segala macam. Kalau kita mimpi seperti itu, apa yang harus kita lakukan tuh, Ji? Kalau ketika kita mimpi dari jam 12 sampai jam 4 itu. Nah, baik. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Ini yang buruk dulu, biar tidak terjadi. Gitu. Baik. Nah, sebelum kita memahami tetenger apa yang bisa kita lakukan lewat mimpi. Di dalam teks sastra Hindu kita di Bali juga dijelaskan bagaimana proses mimpi itu bisa terjadi. Betul. Nah, di beberapa teks lontar itu dijelaskan dengan sangat detail sekali. Nah, ada salah satu lontar yang menyebutkan bahwa ketika ketika kita tidur sebagian spirit kita, nah sebagian roh kita yang disebut Sang Yang Manon, itu sedang keluar dari tubuh kita. Jadi kita tidur, atman kita keluar. Sebenarnya kalau kita lihat dari teks itu, roh kita keluar sebagian. Nah, tetapi di dalam diri kita ada yang namanya Sang Yang Tunggu Urip. Tunggu uripnya. Tunggu urip inilah yang bertugas menjaga kita pada saat kita tertidur. Nah, lalu Sang Yang Manon ini mengembara terbang kemana-mana. Jadi pada saat Sang Yang Manon ini terbang bertemu dengan seseorang, kita memimpikan orang itu. Nah, lalu Sang Yang Manon ini beliau membawa yang namanya Tripermana, Sabda Bayu Idep. Makanya di dalam mimpi kadang-kadang kita bisa seolah-olah merasakan sakit, kita bisa berbicara, kita bisa melihat, mendengar, karena membawa Sang Yang Tripermana di sana. Nah, inilah proses mimpi. Nah, lalu apa yang bisa kita lakukan ketika memang ada pertanda atau mimpi yang bersifat tidak baik? Nah, tetapi pastikan dulu. Nah, memang ketika kita bicara pada teks-teks arti mimpi, setiap orang akan memiliki arti mimpi yang berbeda dengan makna yang berbeda. Ada satu tips ini sebelum kita membahas bagaimana caranya. Nah, jadi ketika kita mimpi sesuatu yang tidak biasa, nah kita bisa catat ini. Nah, misalnya, tadi malam saya mimpi memetik buah. Kita catat. Paginya kita catat saya mimpi memetik buah. Kita lihat paling tidak selama 3 hari. Karena waneng batas waktu mimpi itu bisa terjadi atau tidak itu 3 hari biasanya. Nah, itu teman-teman 3 hari. Bukan berarti sekarang selama-lamanya atau sekarang mimpi dan ini langsung terjadi. Berarti paling tidak 3 hari atau maksimalnya awuku 1 minggu. 1 minggu awuku itu 1 minggu. Jadi setelah lewat itu mimpi itu sudah tidak berpengaruh lagi. Nah, baik. Nah, ketika kita mencatat misalnya, tadi malam saya mimpi nunduk pis lah bilang, nunduk pipisnya yang buruk. Kita lihat nih selama seminggu ini apa yang terjadi. Ada kesakitan. Nah, ternyata ada sakit, kita catat. Ketika saya mimpi saya memetik buah atau mengut uang, ternyata ada keluarga yang sakit atau saya sakit, dicatat ini. Nah, nanti siapa tahu kita mimpi hal yang sama, bisa jadi akan ada orang yang sakit. Ada orang sakit baru. Nah, jadi ketika kita mencatat mimpi, kita identifikasi mimpi ini dan kita kaitkan dengan apa yang terjadi. Nah, ini akan membuat kita bisa melihat sesuatu yang akan terjadi di masa depan lewat mimpi. Nah, misalnya ketika kita, saya tadi malam mimpi makan ayam mentah. Dicatat ini, kita lihat selama seminggu apa yang terjadi. Nah, jadi ketika leluhur ingin menyampaikan sesuatu bahwa kita akan ada orang yang berniat tidak baik, ada bencana dan sebagainya, leluhur akan memberikan bahasa simbol lewat mimpi yang sudah kita catat itu. Nah, jadi itu lebih gampang. Itu lebih efisien. Nah, itu tipsnya lebih gampang daripada kita menduga-duga mimpi yang aneh. Biasanya kan diduga-duga tuh, langsung meluka, langsung pergi ke orang pintar, langsung itu. Nah, jadi ada baiknya kita sesuaikan karena setiap orang kadang-kadang memiliki mimpi yang berbeda yang menjadi tetenger. Nah, jadi sangat baik ketika kita mencatat, kita kaitkan nanti ketika leluhur atau alam ingin memberitahu sesuatu yang akan terjadi kepada kita, mimpi inilah yang akan muncul. Gitu. Sesuai dengan catatannya kita sesuai dengan catatannya. Jadi ini adalah semacam pertanda. Nah, baik. Nah, kembali ke pertanyaan bebantannya. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Baik bantan atau segala macam. Ya, ketika ada mimpi buruk, terutama pada jam-jam rawan itu, dari jam 12
ke bawah. Ada 3 hal yang bisa kita lakukan. 3 hal nih. Nah, yang pertama, kalau tiba-tiba kita terbangun pada malam itu, Habis mimpi. nah jangan langsung tidur lagi. Oh, ya. Ya, jangan tidur karena lagi. kadang-kadang kalau kita mimpi buruk, kita langsung tidur lagi setelah terbangun, mimpi itu akan nyambung. Nyambung dia, oke. Nah, sebaiknya pada saat kita terbangun karena mimpi buruk, bantal itu dibalik. Bantalnya dibalik. Nah, Oke. ada mantranya, ada doanya. Doanya Kak, itu. Nah, doa mantranya sederhana. Gini nih. Nanti editor saya akan nulis juga nih. Ya. Apa mantra itu? Nah, meme, bape, empuang, tiang. Segitu aja doanya? Segitu saja. Meme, bape, empuang, tiang. Nah, baru dibalik. Baru bantal itu dibalik. Okay. Nah, ini sebagai doa kita meminta kepada ayah, kepada ibu kita yang tiada lain adalah manifestasi Shiva dan Uma untuk menjaga kita. Nah, biasanya setelah kita lakukan itu, mimpi itu akan sirna. Termasuk efek buruk dari mimpi itu juga akan hilang. Hilang dia. Karena mantra yang sederhana itu. Sederhana. Karena memang begitu hebatnya mantra ini. Mantra itu walaupun padahal sederhana sekali, tapi kita balik bantal. Oke. Selanjutnya, kalau kita tidak terbangun, tiba-tiba sudah langsung pagi. Nah, tiba-tiba kita pagi, saya tadi malam ini mimpi buruk. Nah, hari sudah pagi, kita tidak mungkin tidur lagi untuk balik bantal lagi. Yang pertama harus dilakukan adalah natap angkian. Natap angkian itu seperti? Itu mengecek di lubang hidung kita mana nafas yang lebih deras. Oh, lebih. Nah, ya dicek dulu. Biasanya ditaruh aja jari di depan hidung, ditiupkan. Nah, nanti akan ada yang mana lebih lama deras, kadang yang saluran dari hidung lebih kiri atau kanan atau dua-duanya sama deras sama tersumbatnya. Nanti ketika nafas dari lubang hidung kanan yang lebih deras, nanti pada saat turun dari ranjang, turunkan kaki kanan. Turunkan kaki kanan. Nah, ini adalah untuk menetralisir efek buruk dari mimpi itu. Kalau yang kiri lebih deras, turunkan kaki kiri. Kalau dua-duanya lebih deras, turunkan kedua kaki dulu. Setelah itu baru melakukan kegiatan. Nah, itu yang kedua. Baru tahu saya. Baru tahu kan deh ya? Baru tahu deh ya? Baru tahu kan kita kan ya? Keren. Yang ketiga, ada serana yang bisa kita gunakan. Serana ini. Ada prosesi yang namanya pengelukatan Ipian Ale. Pengelukatan Ipian Ale. Bisa kita di Tirempel juga ada banyak ya? Jadi pengelukatan Ipian Ale itu ada 2. Ada yang bisa kita ambil langsung di beji-beji atau pesiraman tertentu. Misalnya di tempul, tanpa mantra bisa kita langsung nangkil ke sana, nunas pengelukatan untuk menghilangkan pengaruh buruk dari mimpi Ale itu, mimpi buruk. Itu bisa dilakukan, harus ada dicatat dulu? Nah, paling tidak sebelum melewati 3 hari. Nah, yang kedua, kalau tidak sempat ke Tirtempul karena jaraknya jauh, misalnya, nah kita juga bisa nunas tirte pengelukatan Ipian Ale secara mandiri. Di mana nih katanya? Nah, ini bisa tunas dari Pelinggih Surya. Di Surya. Jadi ada Pelinggih Surya ya. Atau dari Kemulan juga boleh. Kalau tidak ada yang Surya, yang mana Pelinggih Surya itu bisa dijelaskan tuh? Nah, Pelinggih Surya itu kadang ada yang Surya Natah di halaman rumah, kadang ada Pelinggih Surya itu ada di jeroan di Pemerajan. Ya, di Bucuk Kajak Angin biasanya. Nah, di Kajak Angin belajar. Kalau tidak bisa. Nah, kalau ada kadang-kadang ada yang punya 2 pelinggih saja, Tugu Karang sama Surya, boleh di sana. Kalau tidak ada, ini boleh dari Pelangkiran juga. Pelangkiran juga. Ya. Boleh tapi bahasanya di Kemulan juga. Di Kemulan juga silakan. Dengan mantra? Nah, ini menggunakan sarana air putih, air suci. Air putih, air suci. Nah, dimasukkan bunga putih. Jadi air suci itu maksudnya dari beji, pancoran, dimanapun yang penting air itu air jernih. Air jernih, air suci, dimasukkan bunga putih. Nah, nanti Niki dilingihkan di tempat yang digunakan untuk aktivitas pemujaan lah. Entah itu di Sanggar Surya, di Pelangkiran, dimanapun. Mungkin di tempat kos kadang-kadang tidak ada, ya dari Pelangkiran. Kalau ada yang nah, ini sebaiknya dilakukan setelah malamnya mimpi, pagi kita bersihkan diri, paginya langsung kita nunas tirta itu. Jadi air suci itu diisi bunga putih. Nah, di sana kita mepi nunas. Nah, kita mepi nunas memohon kepada Ide Betara Indra. Ide Betara Indra nih. Nah, ini dewanya Ipian itu adalah Dewa Indra. Dewa Indra. Karena Indra ini juga berhubung dengan Indria. Betul. Nah, jadi mimpi itu juga terkoneksi dengan panca indria kita. Nah, kepada Betara Indra lah kita memohon supaya mimpi kita dilebur. Oh, untuk melebur. Nah, dilebur agar mimpi buruk itu tidak berefek negatif dan tidak menjadi kenyataan. Tidak menjadi kenyataan. Itu pakai tunas juga. Nah, silakan metode biasa, tunas dan sebagainya. Wow. Dan selanjutnya juga ada cara yang lebih sederhana lagi. Kalau tiba-tiba kita belum sempat boleh dengan memotong rambut atau kuku kaki tangan dan dibuang ke jalan. Wow. Baru tahu deh. Iya. Baru tahu ya.
Jadi kita nggak sempat melukat atau kita sempat berpikir panjang. Ya, gitu karena harus tiba-tiba harus berangkat bekerja. Oke. Ya, yang paling sederhana ya kita potong ujung rambut sedikit dibuang ke jalan. Potong ujung kaki, tidak perlu apa serana yang lain. Kuku cukup juga. Ya, kuku juga dibuang. Boleh salah satu tuh aja, atau rambut atau kuku. Ya, salah satu kuku. Kalau mungkin yang ibu-ibu yang suka yang nail itu ya nggak mungkin potong kuku dong tuh aja kan. Ujung rambutnya. Ujung rambut aja atau ujung jenggot atau kumis gitu. Ini ya niase untuk membuang sial. Dan itu dilakukan hari itu juga. Hari itu juga. Karena belum nggak sempat lunas tirta. Nah, mungkin belum sempat lunas tirta kita lakukan itu. Nah, kalau mungkin sudah melakukan itu ketika kita punya waktu, kita lunas tirta penglukatan di Betara yang dulu. Betul. Kalau masih ada waktu lagi, kita ke Beji yang memang ada khusus tempat untuk melukat impian Ale. Jadi kita tahu di Tampak Sini kan sebentar Beji. Itu yang satu mungkin tempat yang lain ada juga, cuma kita nggak tahu. Ada lagi yang sederhana lagi itu Haji. Nah, itu yang paling sederhana. Baru tahu kan, teman-teman semuanya. Nah, jadi tujuan dari apa yang kita lakukan, minimal ini akan membreak state namanya. Memberi jeda kepada pikiran kita supaya tidak panik dengan mimpi buruk. Itu biasanya. Tiang buktinya tuh Haji. Saya begitu ada mimpi, tidur siang pun saya mimpi biasa. Mimpi buruk sekali. Mimpi siang kan belum ada efek. Jadi sekarang saya sudah tah kalau memang mimpi siang itu adalah tain pendeman. Itu berhubungan dengan kecemasan. Ya, oke. Tuh Haji, ada yang perlu sampaikan tuh Haji untuk teman-teman kita mengedukasi tentang mimpi biar kita tidak tersesat di dalam pengertian mimpi tuh Haji. Ya, nah selanjutnya yang menarik ini adalah mimpi tentang sesuunan. Oke. Nah, ini yang sangat banyak sekali menjadi bahan pergunjingan termasuk di media sosial. Saya mimpi ini sering dirauhin susunan Betara ini. Apakah saya harus ngiring dan sebagainya? Kan akhirnya bikin kamar suci. Atau juga, tadi malam saya mimpi nenek saya, mertua saya tiba-tiba berubah menjadi rangga. Apakah benar bisa ngelihat? Nah, ada juga mimpi balai danginnya roboh dibangun balai danginnya gitu kan. Diganti yang sudah ada. Nah, baik. Khusus tentang impian yang berhubungan dengan sesuunan, kedewa-dewaan lah harus dipahami. Gitu. Nah, bahwa ada beberapa mimpi memang yang berhubungan dengan pura-pura tertentu. Nah, di dalam lontar terdengar impian, ada beberapa mimpi yang berhubungan dengan pura mana yang sedang memberi kita petunjuk atau sedang memperingati kita. Atau mimpi di sedang muspo di mana? Nah, baik. Nah, kalau kita mimpi ditangin oleh sosok pendeta lanang atau sosok pendeta lelaki, pendanda. Nah, itu sebagai cihna bahwa ide sesuunan di pura dalam sedang mendatangi kita. Oh, berarti tidak landanya yang datang dia. Beda itu. Ya. Berarti itu di dalam lontar itu begitu. Karena pendanda atau pendeta itu adalah sosok siwa. Terus setelah itu? Nah, dan bukan berarti harus ngiring. Bukan berarti harus ngiring gitu. Berarti mungkin saja kita malas muspo di pura dalam. Itu. Mungkin malas atau kita disuruh ngayah. Atau memang kita harus pada tangkil lah, minimal ngayah nyapul. Atau ngayahin balai di Banjar lah, kerama Banjar sebenarnya. Atau mungkin kita sedang dapat rezeki, nah ide raus supaya kita mempunyai kan banyak. Jadi ngayah itu kan banyak sekali. Bukan ujung-ujung bukan jadi jero tapakan. Nah, yang kedua, ketika sosok yang datang itu adalah pendeta yang berwujud istri, itu adalah sesuunan di pura desa. Nah, ini yang juga harus dipahami bahwa ketika sosok pendeta istri yang datang itu adalah sesuunan di pura desa sedang mengingatkan kita. Kembali seperti tadi. Tadi sama. Jadi apakah mungkin kita malas maturan ke sana kan begitu? Atau ngayah kita. Tapi bukan ujung-ujung untuk ngiring gitu kan ya? Belum tentu. Masih ada prosesnya. Harus ada beberapa hal yang harus kita lakukan untuk meyakinkan bahwa apakah ini ngiring. Jangan-jangan beliau sedang mengingatkan kita, Ci malas nih ke pura nih kan bisa jadi. boleh. Atau Ci malas ngayang Banjar kan bisa jadi. Karena banyak hal gitu. Nah, selanjutnya ketika mimpi itu berhubungan dengan sosok yang menyeramkan. Nah, rangde, barong, celuluk dan sebagainya. Nah, itu belum tentu berhubungan dengan pura dalam. Itu berhubungan dengan sang catur sana. Catur sana kita? Ya, sang catur sana kita sedang memberi peringatan. Jangan-jangan kita lupa bahwa kemarin kita otonan. Wah, jangan. Jangan-jangan mungkin kita
lupa bahwa minggu depan kita otonan. Nah, jadi ini berhubungan berhubungan dengan sang catersana ini. Oke. Jadi bukan ujuk-ujuk harus ngiring di Puro Dalam ketika kita didatangi Rangda, bukan. Berarti jadi itu adalah mungkin kita datang nggak pernah sang catersana. Iya, betul, nggak pernah merarapan. Ya, ini berhubungan dengan kande 4, dengan ruang yang ada di sekitar kita. Mungkin di tempat kerja kita ada pelingih-pelingih pingit, tiba-tiba kita mimpi begitu, mungkin kita diingatkan ini bahwa kita mungkin lupa untuk sekedar bersih-bersih atau ngaturan rarapan. Jadi belum tentu harus ngiring. Belum tentu dari tapaan atau balian. Belum gitu tentu. ya. Oke. Nah, selanjutnya ketika ada mimpi yang berhubungan dengan leak. Nah, berhubungan dengan leak. Mimpiin doang bisa dari culu dari randu dari liak. Ini juga harus ditelaah sangat. Betul. Jangan menuduh. Jangan menuduh. Satu, dalam lontar terdengar IPian itu dijelaskan, ketika ada mimpi seperti itu, pertandanya bahwa kita sedang sakit. Oh, kita sedang sakit. Ada sesuatu yang tidak beres yang terjadi di dalam tubuh kita. Itu sakitnya secara bisa jadi medis ataupun non medis. Jadi ada sesuatu yang tidak bagus sedang terjadi di dalam tubuh kita. Makanya kita memimpikan liak. Jadi belum tentu orang yang kita mimpikan di dalam mimpi itu berubah menjadi liak, beliau bisa ngeliak beneran, bukan. Bukan berarti seperti itu. itu. Di dalam lontar terdengar IPian itu pertanda bahwa kita sedang sakit atau akan sakit. Akan sakit. Iya, dan sakitnya belum tentu amah liak. Mungkin saja terlalu banyak kita minum alkohol tadi malam, nah kita lengah, bisa jadi bisa gitu ya. Bisa jadi begitu. Nah, ini yang berhubungan dengan liak. Nah, ini juga harus hati-hati sekali. Yang tadi yang Tuh Haji jelaskan ini, apakah bisa kita lakukan dengan yang tadi atau motong kuku? Silakan. Itu yang bisa dilakukan. Iya. Kalau yang buruk ya. Kalau yang buruk, jadi ketika kita mimpi ada hal yang buruk, lakukan itu. Minimal break state lah kita. Tadi malam mungkin kita mimpi buang kotoran, pagi-pagi harus berangkat kerja, karena kita fokus dengan mimpi buruk itu. Di jalan kita tidak fokus nih. Oke, betul. Nah, ketika di jalan tidak fokus, kecelakaan. Terjadilah, apalagi sudah mendapat firasat lewat mimpi. Nah, jadi salah satu secara logisnya kita melakukan berbagai ritus tadi yang dijelaskan. Entah itu menghela nafas dulu, turun kaki yang mana, itu sebenarnya membreak state itu. Untuk memberi ruang jeda. Nah, memberi ruang jeda kita untuk menenangkan diri dulu, cuci muka lah dulu, muspa kita serahkan kepada beliau susunan. Artinya untuk mencegah kita pasang ke susu. Nah, itu akan membuat kita lebih tenang. Nah, tadi yang tadinya kita ngebut sembarangan, tiba-tiba ketika kita sudah melakukan ritual itu, kita menjadi lebih tenang, lebih hati-hati. Dan tentu akan selamat. Ya. Jadi tidak terhubung dengan mimpi yang terjadi. Kan itu secara psikolognya seperti itu. Nah, cuman tetap mimpi itu penting. Tetapi jangan langsung dipercaya, jangan langsung menjudge orang lain, apalagi memaknai itu sebagai sesuatu yang negatif atau langsung bisa terjadi. Kita harus pastikan. Kalau kita mimpi yang seperti Tuan Haji bilang tadi bahwa kita didatangi dengan pendeta lanang istri atau kita bermimpi yang bagus, apa yang kita lakukan ya menerima saja. Tetap ya kita lakukan, kita introspeksi diri. Mungkin tadi malam saya mimpi didatangi oleh sosok pendeta lanang, mungkin setahun ini saya jarang muspo di Puro Dalam. Nah, padahal di dalam teks-teks suci kita bahwa Puro Dalam itu adalah linggih ide Betari Siwa dan Betari Durga yang raksa urip kelawan pati. Hidup dan mati kita diraksa di Puro Dalam. Mungkin beliau mengingatkan, weh, si sing tahan ke Puro Dalam. Muspa lah minimal, nyapu lah begitu lah. Atau dan mengingatkan bahwa hidup matimu di Puro Dalam. Itu yang terjadi. Jangan ujuk-ujuk, saya harus ngiring di Puro Dalam. Belum tentu nih. Karena intens biasanya. Intens selalu didatangi, selalu didatangi. Mungkin karena kita tidak pernah gitu ya. Selalu, saya mimpi ini. Karena terlalu bangga, saya harus ngiring. Padahal mungkin hanya tujuannya beliau mengingatkan bahwa mungkin kita harus ingat bahwa mungkin sugeci hidup mati cina di Puro Dalam. Nah, itu mungkin kerang sehat kuat cina. Ingat Puro Dalam menengis yang hidup mati atmo. Nah, mungkin itu yang beliau ingatkan. Bukan berarti ngayah. Bukan harus ngiring menjadi kamar suci ada sesuatu di Puro Dalam deh. Nah, bisa jadi. Nah, setelah itu bingung lagi. Setelah itu kalau udah ngayah kamar suci ternyata zong. Ternyata bukan. Lagi bingung kan. Nah, banyak terjadi seperti itu. Nah, hati-hati. Karena IPian itu antara ada dan tidak ada. Kita tidak boleh menyebut bahwa mimpi itu hanya tain pedeman, tapi apalagi bunga tidur. Kita harus memaknai. Wiweke kita harus gunakan logika. Ada teks-teks sastra yang bisa kita jadikan rujukan. Terus ketika memang mimpi itu sangat buruk dan
berpotensi untuk membuat kita panik, stres atau apa, ada loh upaya-upaya niskala yang juga bisa kita lakukan. Nah, seperti yang tadi Haji bilang, hendaknya kita mimpi yang pakai logika dan tentunya kalau kita sudah lakukan hal-hal yang tadi yang sudah kita protectionnya, penenangan diri, baik nafas segala macam, kalau masih terpikir carilah tempat bertanya yang tepat supaya kita tidak tersesat di dalam mimpi. Kalau di bahasa ini nightmare namanya kan gitu, mimpi buruk kita biar tidak terjadi gitu. Kalau kita sudah lakukan pengelukatan di segala macam, masih kita terpikir hendaknya bertanya dengan dengan orang yang memang memahami tentang itu biar tidak ujug-ujug nanya. Apalagi mimpi itu berulang-ulang terus-menerus. Dan ini membuat pikiran menjadi lebih kacau lagi. Ketika sudah melukat juga masih bermimpi seperti itu, ya sebaiknya bertanya kepada orang yang memang memahami arti mimpi itu. Nah, ketika diberikan jawaban atas itu, logika kita juga harus main juga, harus kita sesuai apa tidak. Jadi tetap logikanya itu, keputusannya itu ada di diri kita sendiri. Baik teman-teman, Tuh Haji, keren sekali. Ini bukan kita memojokkan sesuatu, bukan. Jadi kita bukan sombong tentang mimpi. Kita tidak bisa menjawab semua mimpi. Mungkin setelah ini adanya komen, Tuh Haji, mimpi saya sebenarnya ini mungkin tidak bisa kita jabarkan semua. Kita hanya di sini mengedukasi atau memberikan informasi kepada teman-teman mimpi mana yang bisa dipercaya dan tidak dipercaya. Intinya sudah ada waktu. Tadi ada bunga mimpi dan juga ada memang tetenger, wisesa dan segala macam tadi. Semoga didengar kita tadi kan. Dan ada beberapa solusi lakukan paling sederhana yang paling bisa kita lakukan setelah mimpi itu paling tidak untuk memproteksi diri kita sehingga tidak terjadi kecelakaan atau musibah atau bahaya. Itu terakhir ada yang mau disampaikan Haji. Nah, memang mengejar mimpi itu penting. Betul. Tapi tidak semua mimpi perlu dikejar. Terutama mimpi pada saat kita tidur. Jadi harus ada wiweke. Mana yang mimpi memang benar-benar menjadi firasat atau tetenger, mana mimpi yang memang benar-benar hanya sebatas tain pedeman, hanya sebatas bunga tidur. Nah, ketika mimpi itu terus berulang dan berkelanjutan, sebaiknya hubungi orang yang memang paham betul tentang itu. Mimpi. Satu kata-kata yang bagus tadi kata Hajinya adalah mimpi itu memang perlu kita kejar, tapi tidak semua mimpi yang bisa dikejar. Nah, itu kata-kata hari ini keren. Dapat akhirnya ya. Jadi teman-teman semoga berbahagia semuanya. Terima kasih yang sudah nonton wifi dan segala macamnya untuk nonton kita kembali bersama Tuh Haji. Kenapa teman-teman ada yang bertanya, beli kapion kenapa selalu dengan Tuh Haji? Ibaratkan dengan pertemanan, persahabatan. Mungkin saya nyaman berteman dengan Tuh Haji. Mungkin saya sudah dipilih di sosial media untuk berbagi dengan teman-teman dengan orang yang bukannya berarti memang pintar, kan enggak. Nyaman dan bahasanya bisa kita berikan membagi kepada temannya paham itu ya. Jadi banyak yang bertanya di sosial media, beli kok bersama Gus Haji. Karena saya bilang Gus Haji, jangan pacaran. Kita bukan pacaran tapi sudah menikah. Hanya nyaman dan Tuh Haji yang bisa saya ajak untuk berbagi. Prinsip kita sama untuk berbagi. Tuh Haji punya tugas sering di Pesraman di Gunung Kawi, saya juga punya tugas di sosial media untuk melakukan hal seperti itu. Sama, saya tidak bisa memantra, Tuh Haji bisa, tapi Tuh Hajinya tidak punya channel. Akhirnya ke saya. Pas sekali. Ya gitu, akhirnya ya kita connect gitulah ya. Itu teman-teman, makna dan arti mimpi, mitos ataupun fakta sudah kita jabarkan tadi. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman di rumah. Sekali lagi, kalau ada salah kata mohon maaf. Kalau kita memang mau belajar tentang belajar lagi, yuk kita belajar dengan orang yang benar. Kata-kata terakhir, mimpi memang harus kita kejar, tapi tidak semua mimpi kita harus kejar. Pokoknya itu saja. Terima kasih untuk semuanya. Kita tutup untuk Prama Santi. Om Santi 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 Om. Lea.